Halo sobat semua. Selamat datang di channel Gila Novel. Supaya admin tetap semangat mengupload videonya, mohon bantuannya untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih ya. Bab 276. Fang Yu menukik ke bawah, matanya bersinar merah dan ekspresinya tegas. Tinju Tiandao. Ini adalah teknik tinju yang diajarkan kepadanya oleh gurunya, dan juga merupakan teknik rahasia unik dari Sekte Tiandao. Fang Yu membutuhkan lebih dari 2000 tahun untuk menyempurnakan teknik tinju ini. Ledakan. Terjadi ledakan, dan dua bola energi berisi kekuatan hukum luar angkasa yang terkondensasi di depan mulut monster itu menyembur keluar pada saat yang sama, meledak ke arah Fang Yu. Boom! Pukulan mundur dari pukulan ini membuat monster itu tidak mampu menopang dirinya sendiri, dan tubuh besarnya terjatuh ke belakang, menyeret depresi besar dan retakan di tanah. Dua pancaran cahaya hitam berisi aura kehancuran melesat ke arah Fang Yu di udara. Tapi Fang Yu tidak mengelak, dan tetap terjatuh. Mengadili kematian. Yuan Shaoqin di kejauhan tersenyum dingin. Para prajurit yang berdiri di kejauhan memiliki wajah pucat. Saat mereka menggunakan serangan ini sebelumnya, gelombang udara saja sudah membuat mereka cukup malu. Sekarang dua bola energi diledakkan pada saat yang sama, kekuatannya begitu menakutkan hingga tak terbayangkan. Para pejuang ini benar-benar diliputi rasa takut dan bahkan tidak repot-repot melarikan diri. Mereka hanya berdiri di sana dan memandang ke langit di kejauhan. Tubuh Fang Yu dikelilingi oleh ki kemerahan. Tinju besar yang tembus cahaya menyelimuti dirinya sepenuhnya. Menghadapi dua kekuatan hukum luar angkasa yang menyerang pada saat bersamaan, Fang Yu bahkan tidak berkedip. Kekuatan hukum antariksa memang lebih kuat dari energi biasa. Namun, yang dia gunakan sekarang adalah kekuatan tertinggi surga. Apa yang disebut kekuatan hukum luar angkasa hanya dapat dihancurkan ketika bertemu dengan kekuatan surga. Boom! Detik berikutnya, Fang Yu bertabrakan dengan dua lampu hitam ini. Seluruh lembah kejatuhan abadi bergetar hebat, dan semburan cahaya yang kuat muncul, membuat orang sulit untuk membuka mata. Hanya Fang Yu dan monster di dalam yang bisa melihat satu sama lain. Dua energi yang mengandung kekuatan hukum luar angkasa segera runtuh saat mereka menyentuh tinju raksasa tembus pandang. Ini benar-benar keruntuhan. Itu hancur seperti ini dan tersebar di udara, bahkan tidak mampu meledak dengan kekuatan yang seharusnya. Tapi tinju raksasa itu masih ada, meluncur menuju lokasi monster itu. Aduh! Monster itu membuka mulutnya dan meraung dengan marah. Alih-alih bergeming, ia malah bergegas menuju Fang Yu. Tidak punya otak. Mata Fang Yu dingin, dia mengangkat tinjunya dan meninju monster yang menyerang. Tinju raksasa yang awalnya tembus pandang tiba-tiba berubah menjadi entitas fisik dan mengenai monster itu. Di depan tinju besar itu, tubuh monster itu tidak layak untuk disebutkan. Monster itu sepertinya tidak menyadari bahaya yang akan datang sampai ia berada di dekat kepalan tangannya. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengembunkan lubang hitam, mencoba menyerap energi dari tinju raksasa di depannya. Namun hal itu tidak terjadi. Ledakan. Tinju besar itu menghantam tubuh monster itu secara langsung. Klik. Dalam sekejap, retakan kecil berdarah muncul di tubuh monster yang sangat kuat itu, dan kemudian, dia roboh. Seluruh monster itu hancur berkeping-keping oleh pukulan Fang Yu, dan tubuhnya berubah menjadi tumpukan pecahan, tercebur ke tanah. Fang Yu mendarat di tanah dan melihat tinjunya dengan sedikit emosi di matanya. Bertahun-tahun setelah berlatih Tiandao Fist dengan sempurna, Fang Yu hampir tidak pernah menggunakannya lagi. Bukan karena tidak ada lawan, tapi karena dia tidak ingin menyentuh kenangan terbaik tentang Tiandao Man. Fang Yu awalnya berpikir bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan Tiandao dan tidak bisa lagi menggunakan tinju Tiandao. Namun ketika dia ingin menggunakannya, dia menggunakannya saja. Tinju Tiandao dan Tiandao Zili sepertinya terpatri di tubuhnya dan menjadi bagian dari tubuhnya. Cahaya itu perlahan menghilang. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan semua orang, serangan monster itu berdampak kecil pada mereka. Setelah tanah berguncang beberapa saat, tanah dengan cepat kembali tenang. Dan gelombang udara dahsyat yang dibayangkan tidak kunjung datang. Apa yang telah terjadi? Semua orang melihat ke tanah di depan mereka, dan segera melihat sesosok tubuh berdiri di atas kerikil.
Itu Fang Yu. Dia belum mati. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka segera mencari monster itu. Saya mencari-cari tetapi tidak dapat menemukannya. Sepertinya aku pernah melihat cakar monster itu. Pada saat ini, seorang prajurit berkata dengan ngeri. Ini bukan hanya cakar, lihat ke sana, prajurit lain menunjuk ke depan. Semua prajurit melihat ke lokasi itu dan melihat sepotong besar puing berwarna gelap, disertai dengan cairan hitam kental. Cairan itu jatuh ke tanah, dan asap putih keluar. Sulit untuk mengetahui apapun hanya dengan melihat tumpukan pecahan ini, namun di antara pecahan tersebut, terdapat 2 cakar hitam yang tidak lengkap, kepala serigala yang terbelah menjadi 2, dan bagian tubuh ular piton. Dari bagian-bagian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pecahan-pecahan tersebut adalah tubuh monster menakutkan tadi. Apakah itu? Mayat monster. Para prajurit membuka mata lebar-lebar dan melihat tumpukan pecahan. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Monster dengan tubuh yang begitu kuat dan tubuh sebesar itu benar-benar dipukuli berkeping-keping. Sungguh cara yang ampuh untuk mengalahkan monster seperti ini. Memikirkan Fang Yu yang jatuh dari langit sebelumnya, dan nafas yang membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menyembah, hati semua prajurit terguncang, dan mereka semua memandang Fang Yu yang berdiri tidak jauh dari tubuh monster itu. Pemuda ini benar-benar seperti dewa yang turun ke bumi, menghidupkan kembali situasi fatal yang asli. Sepertinya telah mengalahkan monster itu. Liu Lianxia bertanya dengan ragu. Wajah Su Lengyun yang pucat dan cantik tersenyum, bersandar pada batang pohon, dan berkata dengan lembut, "Yah, aku bilang dia tidak akan kalah." Bagaimana ini bisa terjadi? Setelah melihat tubuh binatang suci yang hancur, kepercayaan diri Yuan Shaoqin menghilang dan digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Ini adalah binatang suci dari sekte dewa penyihir mereka. Makhluk terkuat yang didukung oleh darah dan jiwa banyak orang. Ia telah menguasai kekuatan hukum luar angkasa, dan tubuhnya lebih kuat dari makhluk hidup manapun. Tapi sekarang, ia dipukuli menjadi tumpukan mayat. Yuan Shaoqin tampak pucat dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Dia mengambil risiko besar untuk bekerja sama dengan Sekte Tianxing karena dia ingin menyerap jiwa darah lebih dari 300 prajurit yang memasuki lembah, dan menggunakannya untuk mengorbankan binatang suci dan membiarkan binatang suci berevolusi ke bentuk berikutnya. Dia telah mencapai setengah dari rencananya. Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir. Yuan Shaoqin menatap Fang Yu di kejauhan, matanya berlumuran darah. Binatang suci adalah dasar dari agama dewa penyihir mereka. Menurut catatan nenek moyang sekte dewa penyihir, binatang suci itu akan berevolusi 2 kali lagi sebelum mencapai bentuk akhirnya. Pada saat itu, sekte Wushen tidak akan terkalahkan di dunia. Tidak perlu menganggap serius asosiasi seni bela diri, sekte besar, dan bahkan mantri. Sialan, siapa dia? Yuan Shaoqin menatap Fang Yu, semburan niat membunuh keluar dari tubuhnya. Uskup Yuan, sebenarnya, binatang suci tidak bisa mati. Pada saat ini, seorang pria berjubah ungu tiba-tiba mengirim pesan kepada Yuan Shaoqin. Ekspresi Yuan Shaoqin berubah, dia menoleh, menatap pria berjubah ungu itu, dan bertanya, "Apa maksudmu?" Meskipun ia adalah seorang uskup berpakaian hitam, seni memanggil binatang suci selalu dikuasai oleh 8 uskup berpakaian ungu. Oleh karena itu, pemahamannya tentang binatang suci jauh lebih rendah daripada pemahaman 8 uskup berpakaian ungu. Binatang suci itu adalah makhluk bawah tanah. Ia tidak memiliki kehidupan sejak awal. Meskipun tubuhnya rusak sekarang, kita dapat mengaturnya kembali sepenuhnya. Namun, lebih banyak jiwa darah yang perlu dikorbankan. Pria berjubah ungu berkata, "Kamu hanya perlu mengorbankan jiwa darah untuk mengatur kembali tubuh binatang suci itu." Yuan Shaoqin bertanya dengan suara yang dalam. "Ya," jawab pria berjubah ungu itu. Mulailah formasi pengorbanan darah secara penuh, tiriskan jiwa darah semua prajurit yang masih hidup secepat mungkin, dan gunakan mereka untuk mengorbankan binatang suci sehingga binatang suci dapat mengatur kembali tubuh mereka. Mata Yuan Shaoqin tajam bercahaya. Tapi, akan membutuhkan waktu tertentu untuk sepenuhnya mengaktifkan formasi pengorbanan darah. Pria berjubah ungu memandang Fang Yu di kejauhan dengan mata ketakutan. Pemuda ini begitu kuat, melampaui imajinasi. Selama dia memblokirnya sejenak,
formasi pengorbanan darah tidak akan diaktifkan. Selanjutnya, binatang suci itu telah dihancurkan oleh Fang Yu dengan satu pukulan. Ini menunjukkan bahwa binatang suci saat ini sepertinya bukan tandingan pemuda ini. Sekalipun tubuhnya ditata ulang, apa yang akan terjadi? Aku akan mengambil tindakan untuk menghentikan Fang Yu, dan kamu cukup mengaktifkan formasi pengorbanan darah. Yuan Shaoqin berkata dengan dingin, aku tahu apa yang kamu takuti. Tetapi kamu harus tahu bahwa sekuat apapun seorang pejuang, kekuatan fisiknya dan ki yang sebenarnya terbatas. Setelah pertarungan tadi, tubuh Fang Yu pasti kehilangan banyak energi. Ini adalah kesempatan kita. Bab 277. Selama kamu membangkitkan binatang suci itu, dan kemudian kita mengambil tindakan bersama, kita pasti bisa menghadapi Fang Yu. Bocah ini telah menjadi musuh yang tangguh bagi agama dewa penyihir kita. Sekarang adalah kesempatan sempurna. Kita harus menyingkirkannya, kalau tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan. Saat Yuan Shaoqin berbicara, aura pembunuh di tubuhnya meledak. Dimengerti, Uskup, 8 pria berjubah ungu itu menjawab serempak dan mundur pada saat yang bersamaan. Yuan Shaoqin memandang Fang Yu, berpikir dalam benaknya, dan menghilang. Fang Yu melihat tumpukan mayat monster di depannya dan mengerutkan kening. Udara dipenuhi bau amis kental yang membuat mual. Fang Yu berbalik dan ingin meninggalkan tempat itu, tetapi sesosok tiba-tiba muncul di depannya, itu adalah Yuan Shaoqin. Pada saat ini, Yuan Shaoqin memancarkan niat membunuh yang kuat, dan energi hitam mengelilingi tubuhnya. Jika kamu punya waktu, aku sarankan kamu kembali dan mengubur hewan peliharaanmu. Jangan ganggu aku, kata Fang Yu ringan. Wajah Yuan Shaoqin muram, dan hatinya terbakar amarah. Fang Yu di depanku sangat sombong. Beraninya kamu menyebut binatang suci dari sekte dewa penyihir sebagai hewan peliharaan. Fang Yu, kataku, kamu tidak bisa mengubah nasib kematianmu. Saat Yuan Shaoqin berbicara, semakin banyak energi hitam yang keluar dari tubuhnya, mengancam untuk menutupi seluruh area. Saya tidak suka lingkungan yang terlalu gelap, kata Fang Yu sambil melambaikan tangannya ke depan. Ledakan. Sebuah kekuatan besar meledak ke arah Yuan Shaoqin. Energi hitam segera tersebar, tapi Yuan Shaoqin telah menghilang. Detik berikutnya, Yuan Shaoqin muncul di belakang Fang Yu, memegang duri tajam dengan cahaya dingin di tangannya, dan menusuk punggung Fang Yu. Tapi Fang Yu sepertinya sudah menduganya. Dia berbalik, meraih paku, dan meninju pipi Yuan Shaoqin. Bentak. Pukulan itu tidak mengenai apapun. Sosok Yuan Shaoqin berubah menjadi gumpalan udara hitam, melayang di udara. Kemudian, setiap jejak energi hitam yang tersebar perlahan meningkat, mengembun menjadi bentuk manusia di udara. Setelah energi hitam hilang, 10 Yuan Shaoqin muncul di sekitar Fang Yu. Sihir macam apa ini? Para prajurit di kejauhan terkejut saat melihat pemandangan ini. Itu seharusnya semacam teknik gerakan tingkat lanjut, tetapi bisa memunculkan 10 inkarnasi pada saat yang sama, terlalu kuat, kata seorang master seni bela diri. Lihat, 10 klon ini juga dapat melakukan tindakan berbeda. Ini bukan hanya ilusi, seru Grandmaster lainnya. Pada saat ini, 10 Yuan Shaoqin yang mengelilingi Fang Yu mulai memegang segel berbeda di tangan mereka, seolah-olah mereka ingin menggunakan semacam sihir. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Fang Yu meledak dengan gelombang udara yang menyebar ke sekeliling. 10 Yuan Shaoqin yang berdiri di sekitarnya langsung terpesona oleh gelombang udara ini. 10 Yuan Shaoqin semuanya berubah menjadi udara hitam dan tersebar di udara. Kemudian, satu demi satu sosok mengembun lagi. Kali ini, total 20 Yuan Shaoqin muncul. Fang Yu memukul lagi, menghancurkan 20 Yuan Shaoqin. Tapi energi hitam menyebar lagi, dan 30 Yuan Shaoqin lagi mengembun. Tak ada habisnya, para prajurit di kejauhan semuanya tercengang saat ini. Ada keajaiban ajaib di dunia ini. Menguasai teknik ini, belum lagi apakah Anda bisa mengalahkan lawan, setidaknya Anda bisa menjadi tak terkalahkan. Orang tahu ini pasti menghabiskan banyak energi saat melawan monster itu. Sekarang menghadapi teknik sulit Yuan Shaoqin, situasinya mungkin tidak baik. Seorang ahli bela diri berkata dengan suara yang dalam, kita harus mengambil tindakan bersama untuk bantu rekan Tao itu melawan Yuan Shaoqin.
Ketika Martial Lord ini berbicara, dia segera menerima persetujuan dari beberapa Martial Lord dan Grandmaster yang masih hidup. Monster itu sudah mati dan ketakutan di hati mereka hilang. Sekarang, saatnya menyelesaikan masalah dengan Sekte Dewa Penyihir. Namun saat beberapa prajurit hendak mengambil tindakan, terdengar semburan teriakan dari belakang. Berbalik, dia melihat selusin murid sekte tergeletak di tanah di belakangnya. Wajah mereka tampak ngeri dan kulit mereka kehilangan warna. Situasinya persis sama seperti sebelumnya. Melihat adegan ini, ekspresi beberapa Martial Lord dan Grandmaster berubah drastis. Yuan Shaoqin jelas berkelahi dengan Fang Yu, siapa itu yang bertindak. Pada saat ini, seorang Grandmaster memperhatikan bahwa di langit yang jauh, 8 pria berjubah ungu sedang bekerja bersama. Mereka mengatupkan tangan dan melantunkan dharma di mulut mereka. Mereka berhasil, kita. Sebelum sang guru dapat menyelesaikan kata-katanya, suaranya tiba-tiba berhenti, ekspresinya menyakitkan dan ketakutan, dan dia jatuh ke tanah. Warna darah di kulit menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Beberapa Martial Lord yang menyaksikan Grandmaster jatuh ke tanah hendak berbicara. Namun saat ini, teriakan di belakangnya terus berlanjut. Orang-orang jatuh satu demi satu, dengan sangat cepat. Jika ini terus berlanjut, perkataan Yuan Shaoqin akan segera menjadi kenyataan. Semua pejuang yang memasuki lembah kejatuhan abadi harus mati. Guru. Tubuh halus Liu Lianxia bergetar ketika dia melihat sejumlah besar prajurit sekarat di belakangnya. Situasi menjadi lebih baik, dan kemudian berubah menjadi lebih buruk dalam sekejap mata. Mereka awalnya mengira monster itu sudah mati dan mereka akan diselamatkan. Tapi sekarang, mereka telah jatuh ke dalam jurang mengerikan lainnya. Jika orang-orang itu sekarat, maka giliran mereka akan segera tiba. Saya belum ingin mati guru, dan saya juga tidak ingin Anda mati. Liu Lianxia tidak dapat menahan rasa takutnya lagi dan tidak dapat menahan tangisnya. Su Lengyun mengulurkan tangan dan menyentuh pipinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada semakin banyak Yuan Shaoqin di sekitar Fang Yu, dan sekarang jumlahnya hampir 50 atau 60. Saat ini, Fang Yu mendengar jeritan dan tangisan dari jauh. Apa yang telah terjadi? Fang Yu sedikit mengernyit dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat sekelompok mayat tergeletak di tanah. Pengorbanan darah. Fang Yu tiba-tiba menyadari sesuatu, menoleh untuk melihat ke langit di kejauhan, dan melihat 8 pria berjubah ungu mengaktifkan formasi pengorbanan darah. Jika orang-orang ini tidak dihentikan, Su Lengyun dan murid-muridnya mungkin juga akan terkuras darahnya. Memikirkan hal ini, Fang Yu ingin bergerak dan bergegas menuju 8 pria berjubah ungu. Kamu pikir kamu bisa pergi? Lusinan Yuan Shaoqin berbicara pada saat yang sama, dan suara mereka mengandung semacam kekuatan jiwa yang mengejutkan jiwa. Sebentar lagi kamu juga akan mengorbankan jiwa darahmu kepada binatang suci agamaku. Sampai saat itu tiba, tetaplah di sini dengan baik. Lusinan Yuan Shaoqin mencibir dan mengulurkan tangan kanannya secara bersamaan. Ujung masing-masing jari mengeluarkan benang keperakan pada saat yang sama, membungkus tubuh Fang Yu. Puluhan Yuan Shaoqin melakukan hal yang sama, dan tubuh Fang Yu dibungkus dengan ratusan benang perak. Benang jenis ini bukanlah benang biasa, melainkan benang pengikat jiwa yang terbuat dari bahan khusus. Yuan Shaoqin menutup telapak tangannya, dan benang yang melilit tubuh Fang Yu mengencang. Sekarang, jiwamu berada di bawah kendaliku, kata Yuan Shaoqin dengan tatapan dingin di matanya. Fang Yu hanya merasakan semburan kekuatan jiwa yang terpancar dari benang perak, mencoba menembus ke dalam tubuhnya dan menyentuh jiwanya. Jangan buang waktuku, Fang Yu berkata dengan dingin, dan tulang di bawah kulitnya bersinar dengan cahaya keemasan yang kuat. Ledakan, Fang Yu membuka lengannya, dan benang perak yang melilit tubuhnya langsung putus. Kemudian, Fang Yu menendang kakinya dan bergegas menuju 8 pria berjubah ungu di kejauhan. Yuan Shaoqin terkejut karena tali pengikat jiwa putus dengan begitu mudahnya. Tapi dia segera sadar, dan puluhan mayat mengejar Fang Yu pada saat yang bersamaan. Dia mengeluarkan kunci emas dari tas penyimpanannya dan melemparkannya ke depan. Kunci emas mengembang di udara dan terbang menuju Fang Yu dengan kecepatan sangat tinggi. Ini adalah senjata sihir pengontrolnya yang paling kuat. Secara teori,
senjata ini bahkan bisa menahan Martial Saint. Benar-benar menyebalkan. Coba saja kekuatan cincin ini. Mata Fang Yu dingin dan dia mengeluarkan cincin emas kuno dari tas penyimpanannya. Itu adalah cincin halus yang diperoleh dari Cuyun. Fang Yu memasangkan cincin di jari telunjuk kanannya. Bas! Cincin halus itu bergetar hebat, mengeluarkan suara metalik, dan pada saat yang sama cahaya putih yang kuat muncul di permukaan. Fang Yu mengepalkan tangan kanannya dan meninju 8 pria berjubah ungu yang berjarak 300 meter. Retakan. Retakan besar muncul satu demi satu di udara di depan kepalan tangan, seperti pecahan kaca transparan. Kekuatan ruang yang diperas oleh ruang yang langsung terdistorsi, meledak ke arah 8 pria berjubah ungu di kejauhan. Pada saat ini, 8 pria berjubah ungu yang menjalankan formasi pengorbanan darah dengan kapasitas penuh semuanya merasakan bahaya yang mendekat. Kekuatan destruktif sedang menuju ke arah mereka. Cepat pergi, ekspresi salah satu pria berjubah ungu berubah drastis dan dia berteriak. Uff! Tapi begitu suaranya keluar, suaranya tiba-tiba berhenti. Mayat 8 pria berjubah ungu meledak di udara pada saat bersamaan, memercikkan darah ke udara. Tubuh 8 pria berjubah ungu di alam master bela diri berubah menjadi busa hampir seketika. Boom! Gunung-gunung di belakang mereka juga diledakkan dengan lubang besar pada saat yang sama, membentuk sebuah ngarai. Ketebalan pegunungan yang mengelilingi lembah kejatuhan abadi setidaknya 100 meter. Yuan Shaoqin, yang mengejar Fang Yu dari belakang, patah hati saat melihat adegan ini. Bab 278. Kunci emas yang dilempar Yuan Shaoqin, telah mendarat di kepala Fang Yu dan hendak mengikatnya. Fang Yu mengangkat kepalanya dan menekan kunci emas di atas. Retakan. Retakan besar muncul di langit. Ledakan. Kunci emas yang bisa mengunci ranah Martial Saint langsung hancur. Yuan Shaoqin yang berada tak jauh di belakang Fang Yu, terjatuh dalam kondisi lesu saat melihat 8 uskup berpakaian ungu terbunuh seketika. Ini sangat kuat. Yuan Shaoqin merasa jiwanya gemetar. Dia awalnya berpikir bahwa, setelah pertarungan pertamanya dengan binatang suci itu, Fang Yu telah kehilangan banyak energi dan berada di akhir kekuatannya. Tapi dia tidak pernah menyangka, bahwa kekuatan Fang Yu, seperti jurang maut, tak terduga. Fang Yu belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Jantung Yuan Shaoqin berdebar kencang dan rambut di tubuhnya berdiri. Setiap inci tubuhnya memberitahunya bahwa bahaya akan datang. Dia harus segera meninggalkan lembah jatuh abadi, kalau tidak, dia akan mati tanpa kelahiran kembali. Fang Yu melihat cincin halus di jarinya dan sedikit menggelengkan kepalanya. Kekuatan cincin ini tidak sekuat yang dia bayangkan. Ada batas atas, sejauh mana ia dapat mendistorsi ruang. Pukulan Fang Yu barusan hampir merupakan kekuatan terkuat yang bisa dilepaskan oleh cincin ini. Batas atas tidak boleh terlalu rendah. Fang Yu melihat cincin di tangannya dan mengerutkan kening. Setelah memakai cincin itu, dia bisa merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalam cincin itu. Namun kekuatan yang bisa ditampilkan saat ini kurang dari setengahnya. Kemungkinan besar, cincin tersebut belum diaktifkan sepenuhnya. Selain menyerap energi yin, cincin tersebut juga harus memiliki semacam metode aktivasi. Fang Yu mengambil cincin itu dari jarinya dan memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanan. Bagi pendekar biasa, cincin ini sudah pasti merupakan senjata sihir penyerangan yang bagus. Selama dipakai, kekuatanmu bisa langsung ditingkatkan lebih dari 2 level. Akan lebih berlebihan lagi, jika kekuatannya bisa diaktifkan sepenuhnya. Namun bagi Fang Yu, cincin ini agak tidak berguna. Untuk menggunakannya, Anda sebaiknya menggunakan pukulan Anda sendiri. Kekuatan fisiknya saat ini cukup untuk menghancurkan segalanya. Memanfaatkan situasi Fang Yu melamun, Yuan Shaoqin dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menyembunyikan aura di tubuhnya sepenuhnya. Pada saat yang sama, tubuhnya juga berubah menjadi beberapa gumpalan energi hitam yang sangat terang, bergerak mengikuti angin dan dengan cepat keluar dari lembah kejatuhan abadi. 8 uskup berpakaian ungu tewas, binatang suci itu diledakkan dan menjadi tumpukan mayat, dan tidak semua prajurit di lembah kejatuhan abadi mati. Rencana kerjasama dengan Sekte Tianxing yang dipimpin oleh Yuan Shaoqin, gagal total. Peristiwa hari ini akan menyebar ke dunia luar,
dan Sekte Wushen serta Sekte Tianxing akan jatuh ke dalam situasi yang tidak dapat diubah. Sebagai pemimpin rencana ini, Yuan Shaoqin tidak hanya dicari oleh dunia luar, tapi dia juga mungkin ditangkap dan dihukum di dalam Sekte Dewa Penyihir. Semuanya berakhir. Yuan Shaoqin merasa sangat putus asa saat melarikan diri. Rencana hari ini bisa saja dilaksanakan dengan sempurna, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda yang tampak biasa-biasa saja dapat menghancurkan seluruh rencananya sendirian. Hal yang paling ironis adalah, situasi fatal yang disebutkan Yuan Shaoqin kini menimpa dirinya sendiri. Tapi apapun yang terjadi selanjutnya, dia harus bertahan sekarang. Selama dia bisa melarikan diri dari lembah kejatuhan abadi hari ini, Yuan Shaoqin yakin dia bisa menghindari penangkapan oleh dunia luar. Adapun hukuman dalam Sekte Dewa Penyihir, tidak peduli seberapa parahnya, itu tidak akan membahayakan nyawanya. Bagaimanapun, dia adalah uskup kulit hitam dari agama Dewa Penyihir dan memiliki status yang sangat tinggi. Berpikir seperti ini, sosok tersembunyi Yuan Shaoqin terbang semakin cepat di udara. Segera, dia sampai di tepi lembah kejatuhan abadi, dan di depannya ada ngarai yang diledakkan oleh pukulan Fang Yu. Yuan Shaoqin hendak bergegas maju dan meninggalkan tempat ini. Namun saat ini, angin sejuk menerpa di depannya. Fang Yu muncul di depannya dengan senyuman di wajahnya. Ditemukan. Saat dia melihat Fang Yu, Yuan Shaoqin merasa hatinya hampir meledak. Dia jelas menyembunyikan aura di tubuhnya dan hampir tidak terlihat di udara. Bagaimana Fang Yu bisa menemukannya? Tapi Yuan Shaoqin dengan cepat pulih. Dia sekarang telah berubah menjadi ratusan gumpalan energi hitam, dan Fang Yu tidak dapat mempertahankannya bahkan jika dia menginginkannya. Selama jejak energi hitam keluar, dia akan diselamatkan. Berpikir seperti ini, Yuan Shaoqin menjadi lebih tenang dan terus berlari ke depan. Ledakan. Pada saat ini, tubuh Fang Yu tiba-tiba meledak dengan semburan ki kemerahan. Energi sejati ini berpusat pada tubuh Fang Yu, dan menyebar ke segala arah. Meskipun jumlah energi hitam yang diubah oleh Yuan Shaoqin sangat besar, tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Energi hitam yang disentuh oleh energi sejati Fang Yu segera menguap. Ah! Ratapan menyakitkan Yuan Shaoqin memenuhi udara. Segera, wujud asli Yuan Shaoqin muncul di udara. Kamu tidak bisa memisahkan diri kali ini, kan? Suara acuh tak acuh Fang Yu mencapai telinga Yuan Shaoqin. Yuan Shaoqin menoleh dengan ekspresi ngeri di wajahnya, hanya untuk melihat tinju dengan cahaya keemasan datang ke arahnya. Ledakan. Kepala Yuan Shaoqin langsung meledak, darah berceceran di udara. Wajah Fang Yu tanpa ekspresi, dan matanya acuh tak acuh. Sepertinya, tidak apa-apa. Setelah 8 pria berjubah ungu terbunuh, formasi pengorbanan darah benar-benar berhenti berfungsi. Para prajurit di lembah juga berhenti mati secara tiba-tiba dan aneh. Para pejuang yang masih hidup semuanya merasa seolah-olah mereka selamat dari bencana. Perasaan tegang mereka menjadi rileks dan mereka merosot ke tanah. Situasi sebelumnya sungguh menyesakan. Tidak ada yang tahu apakah mereka yang berikutnya yang akan mati mendadak. Liu Lianxia bersandar di batang pohon dengan lemah. Dia melirik Su Lengyun dan menemukan bahwa mata Su Lengyun tertutup rapat dan dia tampak pingsan. Dia mencari ke tempat lain dan hanya melihat mayat dengan darah dan jiwa terkuras di tanah. Ada kurang dari 100 prajurit yang masih hidup di lembah kejatuhan abadi saat ini. Lebih dari 300 prajurit, kebanyakan dari mereka tersesat. Sebelum memasuki lembah, tidak ada yang menyangka bahwa mereka akan menghadapi situasi berbahaya seperti itu. Dari tim pelatihan yang dikirim oleh lebih dari 20 sekte, mungkin hanya 10 tim dari sekte yang dapat meninggalkan lembah kejatuhan abadi. Sungguh sebuah kehilangan yang tragis. Tahukah Anda, mereka yang datang untuk mengikuti pelatihan adalah anggota inti dari masing-masing sekte. Kematian anggota inti ini merupakan pukulan telak bagi sebuah sekte. Banyak prajurit yang masih hidup tampak sedih. Meskipun mereka selamat, murid-murid mereka tidak seberuntung itu. Sebelum memasuki lembah kejatuhan abadi, para murid dari masing-masing sekte penuh dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan tentang pengalaman ini. Banyak orang yang meninggal tidak pernah menyangka bahwa hari ini adalah hari peringatan kematiannya. Ledakan. Saat ada duka di dekatnya, seorang Grandmaster menendang batu di dekatnya, menyebabkan batu itu meledak.
Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Matanya merah darah dan wajahnya pucat. Sekte Dewa Penyihir. Sekte Tianxing. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian pergi. Dasar jalang. Aku akan membunuh kalian dengan tanganku sendiri. Grandmaster itu berteriak histeris ke langit, seolah-olah dia gila. Melihat penampilannya, mata para pendekar di sekitarnya tak hanya menunjukkan kesedihan, tapi juga simpati. Hanya tetua yang memimpin tim yang selamat, dan semua muridnya meninggal. Pukulan semacam ini sungguh tak tertahankan bagi orang biasa. Melihat ekspresi gila Grandmaster ini, Liu Lianxia tiba-tiba teringat sesuatu dan jantungnya tiba-tiba melonjak. Dalam kekacauan sebelumnya, dia dan Su Lengyun benar-benar terpisah dari murid istana Suanghan lainnya. Bagaimana keadaan mereka sekarang? Jangan biarkan apapun terjadi. Wajah Liu Lianxia menjadi pucat dan dia melihat sekeliling, mencoba mencari kakak perempuan seniornya. Pada saat ini, sesosok tubuh muncul di hadapannya. Itu adalah Fang Yu. Fang Yu memandang Su Lengyun yang tidak sadarkan diri, sedikit mengernyit, dan melangkah maju. Dia meraih tangan Su Lengyun dan menggunakan energi aslinya untuk menyelidiki kondisi tubuh Su Lengyun. Energi sebenarnya di meridian kacau, dan dia menderita beberapa luka dalam, tetapi tidak serius. Fang Yu menggunakan kinya sendiri untuk membuka kembali meridian Su Lengyun dan memperbaiki luka di tubuhnya. Fang Yu, bagaimana kabar guru? Liu Lianxia bertanya. Ini tidak serius, kata Fang Yu. Begitu dia selesai berbicara, bulu mata Su Lengyun sedikit bergetar dan dia segera membuka matanya. Melihat Fang Yu berdiri di depannya, dia tahu bahwa masalahnya telah diselesaikan dengan memuaskan. Guru, Liu Lianxia memeluk Su Lengyun dan membenamkan kepalanya di pelukan Su Lengyun. Su Lengyun menepuk bahu Liu Lianxia, memandang Fang Yu di depannya, dan berkata dengan lembut, "Terima kasih, Saudara Yu." Fang Yu menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara. Namun saat ini, dia menyadari banyak mata di sekelilingnya yang terfokus padanya. Liu Mo, terima kasih rekan Tao karena telah menyelamatkan hidupku. Liu Mo, pemimpin sekte Po Feng dan seorang ahli bela diri, keluar, memberi hormat pada Fang Yu dan membungkuk. Beberapa murid sekte Po Feng yang masih hidup mengikuti Liu Mo dan juga membungkuk kepada Fang Yu, berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawa mereka. Tindakan Liu Mo juga menginspirasi sebagian besar prajurit yang hadir untuk berdiri dan berterima kasih kepada Fang Yu. Saya Lu Xing, Sekte Gajah Emas, dan saya ingin berterima kasih kepada sesama penganut Tao karena telah menyelamatkan hidup saya. Wang Dong, Liu Zong dari Sungai Xiajiang, terima kasih kepada sesama penganut Tao karena telah menyelamatkan hidupku. Aku di Changbaimen, ada suara terima kasih di sekitar Fang Yu. Lusinan prajurit membungkuk dan membungkuk pada Fang Yu. Mereka semua tahu bahwa jika Fang Yu tidak mengambil tindakan, tidak satupun dari mereka akan mampu meninggalkan lembah kejatuhan abadi hidup-hidup hari ini. Monster itu saja sudah cukup untuk memakan mereka semua hidup-hidup. Fang Yu tidak bereaksi. Bagaimanapun juga, menyelamatkan orang-orang ini hanyalah masalah kenyamanan. Guru, saat ini, sekelompok murid perempuan berlari ke depan. Ekspresi Su Lengyun berubah dan dia melihat sekelompok murid perempuan. Hal pertama yang dia lakukan adalah menghitung jumlah orang. 12, 13, 14. Satu orang hilang. Hati Su Lengyun mencelos. Tapi saat ini, seorang murid perempuan bertubuh mungil keluar dari belakang murid perempuan tipe tertentu. Totalnya ada 15 orang, dan tidak ada yang hilang. Su Lengyun menghela napas lega dan ekspresinya melembut. Ketakutan terburuknya tidak terjadi. Sangat beruntung. Para murid perempuan berjalan ke sisi Su Lengyun. Mereka semua menderita luka kurang lebih di tubuh mereka, tapi semuanya luka dangkal, dan banyak dari luka tersebut disebabkan oleh perkelahian sebelumnya dengan murid Gosok. Para prajurit di sekitarnya semua memandang Fang Yu dengan kaget di mata mereka. Saya belum pernah melihat pria ini sebelumnya, tapi dia sangat kuat. Siapa ini? Mungkinkah dia jenius dari suatu keluarga seni bela diri? Bolehkah aku bertanya siapa nama temanmu? Liu Mo bertanya. Fang Yu, jawab Fang Yu. Fang Yu, rekan Daois Fang, kamu benar-benar pahlawan sejak usia muda, kata Liu Mo dengan emosi. Bab 279. Pada saat ini,
Di pinggiran kelompok prajurit ini, ada tatapan menatap Su Lengyun dan murid di sampingnya. Itu adalah Pang Tao, pemimpin Sekte Gosauk. Di belakang Pang Tao, hanya tersisa 5 murid, dan 8 murid lainnya telah tewas dalam kekacauan sebelumnya. Beberapa murid ditelan oleh monster, dan beberapa murid darahnya terkuras habis. Melihat banyak murid di samping Su Lengyun, mata Pang Tao menjadi merah. Mengapa Istana Embun Beku tidak kehilangan satu murid pun, tetapi Sekte Gosauk kehilangan sebagian besar muridnya? Mengapa, jika Fang Yu mengambil tindakan lebih awal, tidak ada murid Sekte Gosauk yang akan mati? Pada saat ini, Fang Yu merasakan tatapan Pang Tao dan menoleh ke arah Pang Tao. Ekspresi Pang Tao sedikit berubah dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. "Kamu nampaknya sedikit tidak puas denganku?" Fang Yu bertanya. Semua prajurit memandang Pang Tao. Ini bajingan ini lagi. Ketika Liu Lianxia melihat Pang Tao, ekspresinya langsung berubah buruk dan dia berkata dengan keras, "Hei, Fang Yu menyelamatkan hidupmu, kamu bahkan tidak mengucapkan terima kasih." Mendengar ini, Pang Tao mengepalkan tinjunya, mengangkat kepalanya, menatap Liu Lianxia, dan berteriak, "Apakah saya masih ingin berterima kasih padanya? 8 murid saya meninggal. Jadi bagaimana jika 8 muridmu meninggal? Jika Fang Yu tidak mengambil tindakan, kamu tidak akan bisa menyelamatkan satu pun muridmu." Liu Lianxia berkata dengan marah, tidak menyangka Pang Tao berani membantah. "Haha, aku tahu bahwa Fang Yu ini berasal dari Istana Embun Bekumu. Dia hanya perlu melindungi orang-orang Istana Embun Bekumu. Adapun hidup dan mati kita semua, dia tidak peduli sama sekali." Pang Tao menjadi tidak seimbang dan berteriak, jika dia mengambil tindakan lebih awal, apakah mereka akan membunuh begitu banyak orang? Melihat penampilan Pang Tao, wajah para prajurit di sekitarnya sedikit berubah dan alis mereka berkerut. Pang Tao ini terlalu bodoh. Terlepas dari apakah ini masalahnya atau tidak, dia tidak punya alasan moral untuk menuduh Fang Yu. Ketika keselamatan diri sendiri tidak terjamin, siapa yang peduli dengan hidup dan mati orang lain? Jika Fang Yu tidak mengambil tindakan untuk membunuh monster itu dan anggota Sekte Dewa Penyihir, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Lupakan saja jika Pang Tao tidak berterima kasih kepada Fang Yu, melainkan menyalahkan Fang Yu karena tidak mengambil tindakan lebih awal. Bukankah dia juga menyelamatkan orang di faksi Gosauknya? Ini terlalu tidak masuk akal. Tuan Pang, saya dapat memahami suasana hati Anda, tetapi kebanyakan dari kami di sini sama seperti Anda. Kami semua berduka. Tidak ada yang mau menerima hasil seperti itu, tetapi faktanya, rekan Daois Fang menyelamatkan kita semua. Saat ini, Liu mau berbicara. "Urusanmulah yang harus bersyukur," kata Pang Tao kasar sambil berbalik hendak pergi. Bajingan berhati serigala ini pertama-tama ingin menyakiti Istana Embun Beku kita, dan sekarang dia bertindak seolah-olah kita berhutang padanya karena menyelamatkan nyawanya. Aku sangat marah. Kenapa dia tidak mati? Liu Lianxia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. "Oh, dia juga telah melakukan sesuatu padamu?" Fang Yu bertanya dengan alis terangkat. "Tidak lama setelah kami keluar dari hutan itu, bajingan ini muncul, dan kemudian, jika bukan karena upaya fisik berlebihan yang dihabiskan untuk melawannya sebelumnya, guru tidak akan terluka dan pingsan sekarang." Liu Lianxia memberitahu Fang Yu apa yang dilakukan Pang Tao terhadap mereka sebelumnya. Setelah mendengarkan kata-kata Liu Lianxia, Fang Yu menoleh dan menatap Pang Tao yang hendak pergi. Ledakan. Pang Tao segera merasakan kekuatan besar menekan bahunya. Untuk sesaat, dia tidak bisa berdiri sama sekali. Lututnya tertekuk dan dia jatuh ke tanah. Kekuatan besar ini membalikkan tubuhnya dan menghadap Fang Yu, Su Lengyun dan lainnya. "Kamu, apa yang ingin kamu lakukan?" Pang Tao berteriak dengan ketakutan di matanya. Dia ingin berdiri, tetapi ditekan oleh kekuatan yang sangat besar dan tidak bisa bergerak sama sekali. "Kamu tidak perlu berterima kasih padaku karena telah menyelamatkan hidupmu. Aku tidak ingin menyelamatkanmu sejak awal," Fang Yu berkata dengan ringan, "tetapi kamu harus meminta maaf kepada mereka." Pang Tao tampak jelek dan berteriak, "Mengapa saya harus meminta maaf kepada mereka? Saya tidak melakukan apapun terhadap mereka." Fang Yu berkata tanpa ekspresi, "Kamu hanya perlu meminta maaf, tidak ada lagi yang perlu dikatakan."
Berlutut dan meminta maaf di bawah tatapan banyak prajurit, Pang Tao merasa sangat sedih. Rekan-rekan Tao, pria ini mengandalkan kekuatannya untuk memaksa saya meminta maaf kepada wanita-wanita itu. Langit dan bumi dapat bersaksi bahwa saya tidak pernah melakukan apapun terhadap mereka. Pang Tao punya rencana dalam pikirannya dan berteriak menghadap Zhou dan para prajurit di sekitarnya. Dengan begitu banyak prajurit yang hadir, dia tidak percaya bahwa Fang Yu berani melakukan sesuatu yang terlalu ekstrim padanya. Bangkitkan saja emosi para pejuang ini. Namun berbeda dengan apa yang dipikirkan Pang Tao. Tidak ada prajurit yang berdiri untuk berbicara dengannya, dan di antara mereka ada beberapa teman dekatnya. Rekan Tao, ekspresi Pang Tao berubah dan dia masih ingin berbicara. Ledakan. Pada saat ini, sebuah kekuatan besar menekan kepalanya dengan kuat, memaksanya untuk bersujud. Kesempatan terakhir, minta maaf. Nada suara Fang Yu tidak asin atau dingin, tapi ada rasa dingin di matanya. Pang Tao masih ingin melawan, tetapi ketika dia melihat mata Fang Yu, rasa dingin menembus hatinya. Perasaannya memberitahunya, bahwa jika dia terus menghadapi Fang Yu, hasilnya hanya akan lebih buruk. Pang Tao menekan rasa frustrasi di hatinya dan mengeluarkan beberapa kata, "Maafkan aku." "Untuk siapa kamu minta maaf?" Fang Yu bertanya lagi. Pang Tao memandang Su Lengyun dengan wajah jelek dan berkata, "Tuan Istana Su, aku melakukan kesalahan sebelumnya, aku minta maaf." "Bersujud," kata Fang Yu. Pang Tao mengertakkan gigi dan bersujud pada Su Lengyun. Dia sangat terhina dan marah. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dia melihat kekuatan Fang Yu di matanya. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia lawan. Penghinaan hari ini akan dikembalikan 10 kali lipat ke Istana Suanghan di masa depan. Mata Pang Tao sangat tajam. Setelah bersujud, dia sedikit menahan ekspresi kebenciannya dan mengangkat kepalanya. Tapi saat ini, dia hanya merasakan sakit di perutnya. Engah. Mata Pang Tao melotot, dan dia merasa semua meridian di tubuhnya rusak saat ini. Dia memuntahkan seteguk besar darah, terbang mundur puluhan meter, dan berguling beberapa kali di tanah sebelum berhenti. Saat ini, Pang Tao sudah pingsan. "Tuan," 5 murid sekte Gosauk yang masih hidup bergegas maju. "Tuanmu mungkin harus menghabiskan sisa hidupnya di tempat tidur. Jaga dia baik-baik," kata Fang Yu. Kelima murid itu begitu ketakutan sehingga mereka mengangkat Pang Tao yang tidak sadarkan diri dan melarikan diri. Terjadi keheningan yang mematikan. Ketika Pang Tao dan Fang Yu saling berhadapan, tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada orang bodoh di antara mereka. Setelah melihat kekuatan Fang Yu, siapa yang berani menentang Fang Yu? Hanya Pang Tao, orang bebal, yang berani melakukan hal ini. Akhir tragisnya juga menegaskan kebenaran, bahwa kekuatan dihormati di dunia seni bela diri. Setelah meninggalkan lembah kejatuhan abadi, Fang Yu mengikuti Su Lengyun kembali ke Istana Embun Beku. Apa yang terjadi di lembah kejatuhan abadi pasti akan menimbulkan kejutan di dunia seni bela diri Huaibei. Su Lengyun berkata dalam perjalanan pulang. Apa yang terjadi hari ini tidak sesederhana membunuh dan melukai sekelompok besar prajurit. Ini mungkin secara langsung mempengaruhi pola seluruh dunia seni bela diri di Huaibei. Sekte-sekte seni bela diri utama yang sudah mengalami kemunduran, mungkin akan semakin layu setelah hari ini. Di masa depan, keluarga-keluarga seni bela diri, yang akan sepenuhnya mendominasi dunia seni bela diri Huaibei. Namun, tidak peduli siapa yang memimpin, itu tidak menjadi masalah bagi Su Lengyun, selama Istana Embun Beku tidak terpengaruh. Sial, aku lupa menyelesaikan masalah dengan lelaki tua dari Sekte Tianxing. Masalah ini ada hubungannya dengan dia. Fang Yu tiba-tiba menamparkan kepalanya sambil berjalan dan berkata dengan kesal. Tidak masalah, jika kita tidak pergi, orang lain akan mencari Sekte Tianxing, kata Su Lengyun. Sebenarnya, kita sudah menyelesaikan masalahnya. Orang tua itu dan kedua tetuanya sama-sama terluka parah olehku, kata Fang Yu. Apakah kamu sudah bertemu Tuan Zeng? Su Lengyun bertanya dengan heran. Iya, di depan gua di luar lembah kejatuhan abadi, jawab Fang Yu. Gua, Su Lengyun tampak bingung. Fang Yu kemudian menceritakan situasi di gua di luar lembah kejatuhan abadi. Ini adalah kristal budidaya,
Fang Yu mengeluarkan kristal seukuran kepalan tangan dengan cahaya biru dari tas penyimpanannya. Liu Lianxia di samping melihat kristal ini dan berseru, indah sekali. Jika dijual sebagai permata, pasti harganya akan mahal. Su Lengyun melirik Liu Lianxia, matanya penuh peringatan. Liu Lianxia segera menutup mulutnya. Benar, Fang Yu memikirkan sesuatu, mengeluarkan cincin halus dari tas penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Su Lengyun. Aku akan memberimu cincin ini. Itu senjata sihir ofensif yang bagus, kata Fang Yu. Senjata ajaib. Su Lengyun memandangi cincin emas kuno, yang tampak biasa saja. Ya, cincin ini sebenarnya sangat cocok untuk wanita, karena perlu menyerap energi yin unik wanita untuk mengaktifkannya, kata Fang Yu. Su Lengyun memegang cincin itu, mengamatinya dengan cermat sebentar, mengangguk, dan berkata dengan lembut, terima kasih, Saudara Yu. Liu Lianxia di samping melihat ekspresi Su Lengyun dan merasa tidak senang. Semakin dia melihat kedua orang ini, semakin ada sesuatu yang salah. Bahkan cincinnya pun diberikan. Jika keadaan terus seperti ini, guru tercintanya mungkin benar-benar diculik. Aku harus menemukan cara untuk memisahkan mereka berdua. Liu Lianxia memandang Fang Yu dan berpikir dalam-dalam. Setelah tiba di istana Suanghan, Fang Yu menemukan ruangan yang sunyi. Dia ingin menyempurnakan kristal budidaya biksu di tahap kesengsaraan tersebut di sini. Duduk di lantai dalam ruangan bermeditasi, Fang Yu menatap kristal budidaya di tangannya dan matanya bersinar terang. Meskipun kuantitas energi spiritual berkekuatan tinggi yang terkandung di dalamnya tidak sebanding dengan pembuluh darah spiritual, kualitasnya lebih tinggi daripada pembuluh darah spiritual. Bagaimanapun juga, ini adalah usaha seumur hidup dari seorang beku yang telah berlatih selama lebih dari 2000 tahun. Fang Yu meletakkan tangannya di atas kristal budidaya, menjalankan formula ajaib, dan mulai memurnikannya. Gumpalan demi gumpalan energi spiritual intensitas tinggi mengalir ke tubuh Fang Yu, mengalir melalui meridian selama beberapa siklus, dan akhirnya bergabung ke dalam dantian yang luas. Seiring berjalannya waktu, tingkat kultivasi Fang Yu juga meningkat. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, 9 hari kemudian, Fang Yu membuka matanya. Pada saat ini, kristal budidaya di tangannya telah benar-benar kehilangan kilaunya dan berubah menjadi sepotong batu sisa. Fang Yu menekan tangannya dengan ringan, dan kristal itu berubah menjadi tumpukan bubuk. Fang Yu berdiri dan menggeliat, merasa segar. Dalam 9 hari ini, dia berhasil menembus 10 level satu demi satu. Saat ini, budidayanya telah mencapai tahap pemurnian Qi tingkat 9965. 35 lantai, hanya tersisa 35 lantai. Mata Fang Yu bersemangat. Setelah meninggalkan kamar, Fang Yu lapar dan haus, dan siap mencari sesuatu untuk dimakan dan diminum. Sambil berjalan, dia mengeluarkan ponselnya dari tas penyimpanannya. Begitu dia menghidupkan teleponnya, dia melihat beberapa panggilan tidak terjawab dan sebuah pesan teks. Pesan teks tersebut dikirim oleh Xia Xiaoying, dan isi pesan tersebut hanya berisi beberapa kata. Keberadaan orang itu telah ditemukan. Hubungi saya segera setelah melihat pesan tersebut. Mata Fang Yu langsung menjadi tajam. Keturunan Istana Xian akhirnya muncul ke permukaan. Bab 280. Fang Yu segera menghubungi nomor telepon Xia Xiaoying. Di mana orang itu sekarang? Fang Yu bertanya begitu panggilan tersambung. Kamu terlambat 3 hari, dan orang itu menghilang lagi, jawab Xia Xiaoying. Pesan yang dikirim Xia Xiaoying ke Fang Yu, memang diterima 3 hari lalu. Tetapi pada saat itu, Fang Yu sedang memurnikan kristal budidaya dan tidak punya waktu untuk mengurusnya. Menghilang lagi. Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang terjadi? Setelah membunuh 34 orang berturut-turut, pria ini tetap diam selama lebih dari seminggu, hingga 3 hari yang lalu ketika dia mencoba membunuh lagi. Saat itu, seorang pejalan kaki melihatnya melakukan pembunuhan dengan matanya sendiri dan segera menelepon polisi. Polisi Nandu dan Asosiasi Seni Bela Diri merespons dengan sangat cepat, dan segera mengirim orang ke tempat kejadian. Ketika mereka tiba di tempat kejadian, pria itu tidak pergi. Pada titik ini, Xia Xiaoying berhenti. Karena begitu banyak orang bergegas ke tempat kejadian, mengapa mereka tidak menangkapnya?
Fang Yu bertanya. Setiap orang yang bergegas ke tempat kejadian, terbunuh. Termasuk 2 master seni bela diri yang dikirim oleh Asosiasi Seni Bela Diri, mereka semua dibakar menjadi abu oleh orang tersebut dengan api ungunya. Xia Xiaoying terdengar sedikit ngeri. Mengingat mayat hangus yang dilihatnya, dia hanya merasa kedinginan.